Iya, yang terang the grid. Tidak. Sebentar ya. Sabar dong. Iya. Udah terang ya? Terang. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada banyak sekali. Nah, saya mau tanya tentang kayu salib itu. Menurut Anda, apakah kayu salib itu suci? Apakah apakah kayu salib itu lambang suci? Jangan ketawa dong, jangan ketawa. Tidak perlu ketawa dengan saya. Salib itu simbol pertobatan. Ya, simbol kemenangan. Ya, jadi kalau you bilang suci, apakah harus suci? Segala sesuatu yang suci itu apa sih suci itu? Jangan sampai sama seperti kamu Islam ya? Ya, Islam. Ya, kalau masjid suci enggak? Ya, suci. Kalau masuk dalam masjid menanggalkan kasut, sendal, sliper, itu suci. Kalau di gereja bisa kan nggak masuk aja pakai sandal itu masuk aja. Iya, bisa nggak orang tuh berjima di dalam masjid? Oh, tidak bisa, tidak seperti gereja. Kalau di gereja boleh disko-disko, boleh cukur ini lagi. Kalau surga suci nggak? Oh, kalau surga tempatnya segala apa yang dilarang di dunia kita sudah boleh dapatkan di surga. Surga itulah kemenangan yang apa yang dilarang kita di dunia. Seperti jangan ngentot keledai, jangan cucuk-cucuk colok-colok keledai itu. Nah, itu tidak boleh. Tak, saya tanya tentang pertanyaan saya suci nggak? Saya tanya kayu salib itu bagaimana surga tuh suci atau tidak? Apakah yang kau artikan kayu salib itu yang kau gantung? Pertanyaan saya suci atau tidak? Apa yang surga? suci? Surga. Jelas suci. Kalau neraka. Surga dan masjid mana yang lebih suci? Aduh, surga dan masjid mana yang lebih suci? Tanya mana bertanya gimana? Tadi kau bilang bahwa masjid itu tempat suci, tapi nggak bisa berjima. Sedangkan surgamu itu bisa berjima di dalam surga. Mana yang lebih suci? Masjid atau surgamu? Masalahnya di gerejamu itu yang nggak suci. Orang boleh. Saya tanya lagi, bisa nggak kamu nggak bisa berjima di masjid, tapi kau bisa berjima di surga? Mana yang lebih suci? Salib itu apa? Aduh, parah ini psikopat ini. Saya tanya salib. Saya hanya tanya atau surga. Aduh, kemana-mana kau ini kopat. Tadi kau bilang masjid itu suci. Kau jangan bingung. Tadi kau bilang bahwa nggak bisa berjima di dalam masjid. Sekarang di surga kau bisa berjima. Mana yang lebih suci, masjid atau yang namanya surga? Parah ini psikopat ini parah. Aduh, parah. Ditanya lain, jawab lain. Mana kita ditanyanya? Saya tanya tentang kayu salib. Tadi saya udah jawab. Jadi apa maksudnya kau gantung di lehermu itu? Apa maksudnya? Itu kan tempatnya Tuhanmu disiksa, tempatnya Tuhanmu dipaku tangannya begini. Oh, sakit loh. Saya sudah jawab. Sekarang tinggal dirimu aja yang menyatakan mana yang lebih suci antara masjid dan surgamu. Karena surgamu bisa berjima, sedangkan masjidmu itu tidak bisa berjima. Mana yang lebih suci? Oke ya. Sayang, mana yang lebih suci surgamu? Lucu kali mulutmu, Kopat. Jelek kali mulutmu. Kau nggak bisa jawab.
Oke, saya jawab ya. Kopat bodoh, kau dengar ini. Buka kupingmu. Itu masjid, tempat ibadah. Begitu. Suci. Buka terompa. Buka sepatu. Tidak seperti gerejamu. Kenapa kau nggak telanjang aja biar suci sekalian? Tutup mulutmu dulu yang seperti kambing. Apakah baju itu nggak kotor? Iya, mulutmu jelek yang dulu. Kenapa harus lepaskan sendal, sepatu? Kenapa nggak langsung telanjang aja sekalian masuk ke masjid? Iya, ini biar kembali suci. Diam dulu. Kan itu cara berpikir yang salah. Jangan kau pikir bahwa di bajumu itu nggak ada kotoran. Sekalian aja kau telanjang masuk ke dalam masjid biar suci semuanya. Iya, sama di gerejamu. Di gerejamu kan ada cukur bulu kemaluan. Tadi kan saya udah bilang yang ajarkan cukur bulu kemaluan itu ajaranmu. Iya. Nih saya buktikan mencukur bulu kemaluan. Kenapa pendetamu cukur kemaluan? Sebentar, dalam gereja? saya ngasih tahu yang mencukur bulu kemaluan itu kalian nih ya. Kalian di gereja mau saya tunjukkan videonya ya. Di gereja itu pendeta pegang PP-nya perempuan, dicukurnya PP perempuan punya bulu. Ini nggak malu, jijik kali kok Kopat. Ajaran setan itu Kopat. Disko lagi di gereja. Nih, saya nggak biasa bahasanya bahasa jorok gitu. Itu pemakan sampah ya. Iya, nih. Makan anjing. Ini kau pemakan sampah nih ya. Jadi ini contoh. Nih, kalau dibilang yang disuruh mencukur bulu kemaluan seperti ini ya. Sahih Bukhari 5439 ya. Ini fitrah ya, ada 5, yaitu yang pertama sunat, kemudian mencukur bulu jembi, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis.